Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para penguji. Perkenalkan, nama saya Hanifah Setiopurnamasari dengan NIM 10318 akan menyampaikan hasil seminar saya, yaitu studi kasus aeromoniasis, trichodiniasis, dan investasi Gyrodactylus sp. pada ikan lele dumbo Clarias geryepnus. Riwayat kasusnya, jenis hewannya yaitu ikan lele dumbo dengan anamnesa tiap kolam berisi 50 ekor ikan, kemudian air kolamnya bersumber dari sungai dan dialirkan dari satu kolam ke kolam yang lain. Kemudian air kolam tidak diganti secara berkala. Ikan lele dumbo diberikan pakan pelet. Mortalitas selama 1 bulan ini sudah mencapai 15% dan belum dilakukan pengobatan terhadap kasus sebelumnya. Untuk gejala klinisnya, ikan tampak kurang responsif terhadap gerakan maupun stimulasi. Kemudian ikan tampak diam di dasar kolam maupun di permukaan kolam. Kemudian dasar kolam tampak keruh. Warna tubuh ikan pucat. Kemudian terjadi peradangan, hemoragi, dan ulserasi di kulit. Berdasarkan riwayat kasus tadi, akan dilakukan analisis atau studi kasus dari 4 laboratorium. Yang pertama yaitu laboratorium patologi anatomi. Yang pertama terjadi perubahan yaitu pada organ kulit. Organ ini mengalami hemoragi, kemudian lesi ulseratif, dan erosi pada sirip. Perubahan mikroskopusnya terjadi nekrosis pada lapisan epidermis, kemudian juga terjadi hipertrofi pada lapisan epidermis. Pada insang terjadi perubahan yaitu warna insang tampak pucat, kemudian terjadi produksi lendir yang berlebih, dan terjadi hemoragi. Untuk perubahan mikroskopisnya terlihat adanya infestasi parasit berbentuk bulat dan berbentuk lonjong yang memiliki kait, ini terlihat ada kaitnya. Kemudian terjadi hiperplasia pada lamela sekunder. Kemudian terjadi juga hipertrofi, kemudian terjadi hemoragi dan fusi di lamela sekunder, serta infiltrasi sel radang. Pada hepar terjadi perubahan yaitu terdapat foki kekuningan di permukaan, kemudian warna hepar berwarna hijau, serta pembesaran pada empedu. Secara mikroskopis terlihat degenerasi vakuola hepatosit, kemudian terjadi juga infiltrasi sel radang. Pada organ ginjal terlihat edema atau membesar, kemudian berwarna pucat. Secara mikroskopis terjadi nekrosis koagulatif di epitel tubulus, kemudian terjadi juga depresi dari jaringan hematopoietik. Terjadi juga nekrosis difus di tubulus renalis, kemudian nukleus epitel tubulus renalis mengalami kariolisis. Kesimpulan dari hasil studi kasus patologi anatomi ini yaitu ikan lele dumbo mengalami dermatitis, bronkitis, degenerasi pada hepatopankreas, dan nekrosis pada ginjal. Selanjutnya,
studi kasus dari laboratorium mikrobiologi pada penanaman pad agar darah. Bakteri Aeromonas hydrophila menghasilkan area beta hemolisis, kemudian koloni berwarna putih keabuan, flek, dan berbau busuk. Kemudian pada pengecatan gram, bakteri ini merupakan gram negatif, yaitu berwarna merah, kemudian bentuknya kokobasil. Pada media Meconicae agar, koloni berwarna kuning sehingga tidak dapat memfermentasi laktosa. Pada uji indol, bakteri ini menghasilkan enzim triptofanase sehingga akan muncul warna cincin ungu saat ditambahkan reagen Kovac. Kemudian pada uji methyl red, bakteri ini tidak dapat mengubah warna media menjadi merah, yang berarti bakteri ini tidak mampu menghasilkan mixed acid fermentation yang menetralkan buffer fosfat dalam media. Kemudian untuk uji Voges-Proskauer, bakteri ini mampu memfermentasi glukosa dan dengan cepat mengubahnya menjadi asetat dan 2,3-butanadiol, sehingga akan tampak warna merah. Untuk uji sitrat, bakteri ini dapat menggunakan sitrat sebagai sumber karbon, kemudian mengubahnya menjadi amonia dan amonium hidroksida, sehingga suasana media akan menjadi alkali dan berwarna biru. Kemudian uji katalase, bakteri Aeromonas hydrophila menghasilkan enzim katalase yang akan mengubah H2O2 menjadi air dan oksigen sehingga terbentuk gelembung udara. Kemudian uji oksidase, bakteri ini dapat memiliki enzim sitrokrom C oksidase sehingga menunjukkan oksidase positif. Untuk uji gula-gula ini digunakan untuk mengetahui kemampuan mikroorganisme dalam memfermentasi gula tertentu. Pada bakteri Aeromonas hydrophila ini dapat memfermentasi glukosa, trehalosa, dan tidak mampu memfermentasi laktosa. Selanjutnya yaitu dari laboratorium parasitologi. Bahan pemeriksaan yang digunakan yaitu kerokan kulit, kerokan insang, dan apus darah. Hasil pemeriksaannya yaitu pemeriksaan kerokan kulit dan insang positif, sedangkan apus darah negatif. Pada kerokan kulit ditemukan parasit berbentuk bulat, kemudian bersilia, dan memiliki dentikel. Interpretasi menurut Nur Cahyo 2018, bentuk parasit bulat seperti lonceng, silia berada di sekeliling permukaan tubuh, kemudian bagian bawah tubuh memiliki lingkaran pelekat atau adhesive disc. Kemudian bakteri ini disimbolkan sebagai Trichodina sp. Pada kerokan insang ditemukan parasit Gyrodactylus yang berbentuk memanjang dan memiliki kait. Menurut Nur Cahyo 2018, bentuk parasit dengan ukuran 0,3 sampai 1 mm, kemudian melekat dengan alat pelekat atau haptor. Kesimpulannya, berdasarkan studi kasus parasitologi, ikan lele mengalami infeksi Trichodina sp dan infestasi Gyrodactylus sp. Selanjutnya yaitu studi kasus patologi klinik. Pada eritrosit, hemoglobin, dan PCV mengalami penurunan yang berarti anemia.
kemudian MCV, MCH, dan MCHC normal, yang berarti anemianya berupa anemia normositik normokromik. Kemudian total leukosit, heterofil, limfosit, monosit, dan basofil mengalami peningkatan, sedangkan eosinofil mengalami penurunan. Kesimpulannya, berdasarkan patologi klinis, ikan lele dumbo mengalami anemia normositik normokromik, leukositosis disertai dengan heterofilia, limfositosis, monositosis, eosinopenia, dan basofilia. Patogenesis dari ketiga penyakit tersebut yaitu dimulai dari air kolam yang hanya resirkulasi, kemudian tidak pernah diganti, serta sanitasi yang kurang baik. Ketiga hal ini akan menyebabkan bakteri, protozoa, dan cacing menjadi berkembang biak lebih banyak. Kemudian juga mengakibatkan ikan lele menjadi stres. Kemudian akan terjadi bronkitis, dermatitis, degenerasi vakuola, hepatopankreas, kemudian nekrosis ginjal. Kemudian pada pemeriksaan patologi klinis akan mengalami anemia normositik, normokromik, kemudian terjadi leukositosis disertai dengan heterofilia, limfositosis, monositosis, eosinopenia, dan basofilia. Ini akan nampak, gejala klinis yang nampak yaitu ikan tampak kurang responsif terhadap gerakan maupun stimulasi, kemudian akan diam di dasar kolam dan di permukaan kolam, kemudian kolam akan tampak keruh di dasarnya, warna tubuh ikan menjadi pucat, kemudian terdapat peradangan, hemoragi, dan ulcer di kulit. Kesimpulannya yaitu berdasarkan studi kasus laboratorium patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, dapat disimpulkan bahwa kolam ikan lele dumbo itu terinfeksi Aeromonas hydrophila, Trichodina, dan infestasi Gyrodactylus. Kemudian saran yang bisa disampaikan yaitu perlu adanya perbaikan manajemen pemeliharaan, sanitasi, dan kebersihan lingkungan kolam untuk mencegah agen infeksius. Sekian penyampaian hasil studi kasus saya. Terima kasih. Mohon